Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang geothermal sebagai energi alternatif. Next. Di sini ada Ren Fernanda, Aura Fahira, Maya Fariha, Aji Putra, Ayuni Chandra, Yuliana Nurhayati, Nabila Arista, dan Iza Denila. Ya, langsung masuk ke pembahasan kita kali ini. Kenapa sih energi ini bisa menjadi isu global? Ini bisa dimulai karena adanya global energy crisis, di mana krisis energi ini ada karena adanya kekhawatiran bahwa permintaan dunia akan sumber daya alam yang terbatas seperti fosil, batu bara, dan lain ini semakin berkurang seiring dengan meningkatnya permintaan. Juga sumber daya alam ini persediaannya terbatas. Walaupun persediaan sumber daya alam ini terjadi secara alami, tapi perlu waktu ratusan ribu tahun untuk mengadakan kembali sumber daya alam ini. Nah, penyebab adanya krisis energi ini, pertama adanya overconsumption, di mana krisis energi itu adanya krisis energi itu akibat dari berbagai tekanan pada sumber daya alam kita. Tekanan pada bahan bakar fosil seperti minyak, gas, dan batu bara karena adanya konsumsi yang berlebihan yang dapat berefek pada tadi adanya berkurangnya sumber daya alam tersebut, dan juga berefek pada sumber daya air dan oksigen yang menyebabkan polusi-polusi. Yang kedua ada overpopulation, di mana penyebab lain dari krisis ini adalah peningkatan penduduk dunia, populasi dunia yang terus meningkat, dan ini juga sejalan akan meningkatnya permintaan akan bahan bakar dan produk-produknya, karena semua produk yang kita gunakan seperti baju, meja, komputer, laptop ini pasti memerlukan energi untuk membuatnya. Yang ketiga ada poor infrastructure, di mana prasarana peralatan pembangkit listrik yang sudah tua ini adalah alasan lain dari adanya kekurangan energi, karena sebagian besar peralatan yang sudah usang ini akan membatasi produktivitas penghasilan energi. Yang selanjutnya ada unexplored renewable energy option, di mana energi terbarukan ini masih belum digunakan di sebagian besar negara, dan sebagian besar energi yang ada ini berasal dari sumber daya tak terbarukan seperti batu bara. Jika kita tidak serius memikirkan energi terbarukan, maka masalah krisis energi ini tidak dapat diselesaikan. Dan sumber energi terbarukan ini dapat mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil dan juga membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kelima ada delay in commissioning of power plants, di mana di beberapa negara terdapat penundaan yang signifikan dalam pelaksanaan atau pembuatan pembangkit listrik yang baru, yang dapat mengisi kesenjangan antara peminatan dan permintaan dan pasokan energi. Akibatnya pembangkit listrik yang tua ini mengalami tekanan yang besar untuk memenuhi kebutuhan listrik sehari-hari kita. Nah, selanjutnya yang keenam ada pemborosan energi, di mana di sebagian besar belahan dunia orang-orang masyarakat ini tidak menyadari akan pentingnya menghemat energi. Menghemat energi ini hanya menjadi jargon yang hanya ada di buku, internet, tapi tidak diterapkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Yang ketujuh ada kecelakaan besar dan bencana alam. Kecelakaan besar di sini seperti pipa pecah atau adanya tumbangnya tiang listrik, dan bencana alam ini seperti letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi, ini dapat menyebabkan terputusnya pasokan energi dan adanya krisis energi di suatu wilayah, di mana wilayah yang terjadi krisis ini akan adanya kesenjangan yang besar antara penawaran dan permintaan energi. Ini juga akan berdampak pada naiknya harga, yang juga nantinya akan dapat invasi. Yang terakhir ada wars and attacks, di mana perang antar negara juga dapat menghambat pasokan energi.
Apalagi jika terjadi di negara-negara Timur Tengah yang mana negara-negara tersebut kaya akan sumber daya alamnya berupa minyak. Ya, seperti yang terjadi selama ini di Gulf War 1990 ketika harga minyak mencapai pada puncaknya, ini menyebabkan kekurangan global dan menimbulkan masalah besar bagi konsumen perusahaan-perusahaan energi. Nah, next, dampak dari krisis energi global. Next, yep. Nah, pertumbuhan peradaban manusia ini telah menyebabkan peningkatan konsumsi sumber daya energi yang tradisional, fosil itu sendiri. Pentingnya penggunaan sumber daya ini juga pastinya menghasilkan efek tertentu. Nah, beberapa dampak dari penggunaan fosil ini terjadi pertama di pengaruh lingkungan, di mana energi yang dihasilkan ini tidak dapat diperbarui energinya, dan tidak hanya mempengaruhi sumber daya fosil sendiri yang nantinya akan habis, tetapi juga mempengaruhi lingkungan, di mana bahan bakar fosil ini melepaskan gas rumah kaca seperti karbon dioksida dan lainnya. Nah, gas-gas ini nantinya akan membentuk lapisan yang nantinya juga berdampak pada lingkungan, pengaruh lingkungan seperti adanya gas rumah kaca, global warming. Yang kedua, ada kenaikan harga dari sumber daya alam itu sendiri, bahan bakarnya. Karena sering dengan meningkatnya penggunaan bahan bakar fosil, pastinya biaya sumber daya ini juga terus meningkat. Dan seperti yang kita tahu, bahan bakar fosil ini juga terbatas, karena keterbatasan ini nantinya ketika semakin meningkatnya permintaan di pasar global, maka akan semakin berkurang juga sumber daya alamnya, dan pastinya akan meningkatkan harga bahan bakarnya itu sendiri. Yang ini nantinya akan menciptakan gangguan ekonomi yang sangat besar di seluruh dunia. Nah, bagi Indonesia sendiri, masalah energi ini menjadi penting dan perlu mendapatkan penanganan yang khusus, karena kurang lebih 80% kebutuhan energi di Indonesia ini terpenuhi oleh minyak bumi. Juga harga minyak dan konsumsi minyak bumi ini cenderung terus meningkat dengan pesat setiap tahunnya. Serta banyaknya sumber-sumber alternatif di Indonesia yang perlu dikembangkan. Nah, energi terbarukan juga harus segera dikembangkan secara nasional, karena bila tetap ketergantungan dengan energi fosil, ini akan menimbulkan setidaknya 3 ancaman serius, yakni menipisnya cadangan minyak bumi yang kita ketahui kalau kita tidak menemukan cadangan minyak baru lagi. Yang kedua, ada kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak sendiri. Dan yang terakhir adalah polusi gas rumah kaca, terutama CO2 akibat pembakaran bahan bakar fosil. Next, salah satu solusinya itu dengan energi alternatif yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu energi geothermal. Next, ya. Nah, salah satu energi panas bumi atau geothermal energi ini juga dihasilkan dari panas bumi, seperti namanya, energi panas bumi. Jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil, panas bumi ini merupakan sumber energi bersih dan hanya melepaskan sedikit gas rumah kaca. Nah, salah satu pemanfaatan energi panas bumi ini adalah untuk menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi panas bumi ini untuk pembangkit listrik secara garis besar dilakukan dengan cara melihat resource dari panas bumi tersebut. Apabila suatu daerah memiliki panas bumi yang mengeluarkan uap air atau steam, maka steam tersebut langsung dapat digunakan. Steam tersebut secara langsung diarahkan menuju turbin pembangkit listrik untuk menghasilkan energi listrik. Nah, setelah selesai, steam tersebut diarahkan menuju kondenser sehingga steam tersebut terkondensasi menjadi air. Di foto ini ditunjukkan dengan nomor 5. Nah, air ini selanjutnya di-recycle untuk menjadi uap air secara alami, dan nantinya ini akan terus berulang-ulang agar energi ini tidak habis ya. Namun jika panas bumi itu penghasil ada dari air panas, hot water, maka air panas tersebut harus diubah dulu menjadi uap air, steam itu tadi sendiri, jadi baru bisa digunakan menjadi listrik. Nah,
proses perubahan ini membutuhkan peralatan yang disebut dengan heat exchanger, di mana panas air ini dialirkan menuju heat exchanger sehingga terbentuk uap air. Nah, sekitar 40% cadangan energi geotermal dunia ini terletak ada di Indonesia. Diperkirakan memiliki cadangan energi panas bumi terbesar di dunia. Nah, di Indonesia sendiri yang terbesar ini terletak di wilayah-wilayah barat Indonesia seperti di Sumatera, Jawa, dan Bali. Nah, di Indonesia sendiri, Sulawesi Utara ini adalah menjadi provinsi yang paling maju dalam penggunaan geothermal energi untuk energi listrik, karena sekitar 40% dari pasokan listriknya didapat dari energi geothermal. Nah, selanjutnya, baik, kita masuk ke pembahasan energi bersih dan alternatif. Di sini energi bersih pada dasarnya memiliki beberapa keeratan dengan berbagai terminologi begitu. Yang paling sering digunakan adalah energi terbarukan maupun energi alternatif itu sendiri. Secara pengertian, energi bersih dapat didefinisikan sebagai energi yang berasal dari sumber-sumber non-polusi dan tidak memiliki dampak negatif ke masyarakat serta lingkungan selama masa pakainya. Apabila dicontohkan sebelumnya tadi, biasanya diukur dalam tingkatan emisi efek rumah kaca yang terbilang rendah. Gitu. Kemudian energi bersih sendiri mencakup tenaga angin, matahari, air, hingga biogas yang pada dasarnya dapat diperoleh dengan mudah. Kemudian untuk menghasilkan energi bersih diperlukan pemanfaatan tenaga alternatif tersebut yang dikombinasikan dengan perangkat teknologi. Misalnya seperti pemanfaatan pembangkit listrik tadi dalam hal menggunakan tenaga surya. Situ selain sinar matahari, kita juga memerlukan solar cell dan perangkat lain yang dapat mengolah tenaga surya menjadi sumber listrik tersebut. Kemudian untuk inti dari energi bersih sendiri terletak pada penyimpanan. Jadi dari dalam konteks pembangkit listrik, daya yang dihasilkan dapat disimpan terlebih dahulu untuk kemudian berlanjut ke inti yang selanjutnya, yaitu distribusi. Daya yang disimpan tadi dapat digunakan serta dibagikan menyesuaikan kebutuhan. Hal ini erat kaitannya dengan inti selanjutnya, yaitu efisiensi, di mana pemanfaatan energi bersih maupun energi alternatif tersebut dapat dilaksanakan secara efisien sehingga dalam penggunaannya dapat digunakan secara massal sebagai alternatif dari energi yang tidak terbarukan. Selanjutnya. Selanjutnya adalah politik energi. Nah, ketersediaan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil, minyak gas gitu ya, pada dasarnya saat ini menjadi permasalahan strategis, khususnya bagi negara-negara industri maju gitu. Peningkatan konsumsi energi dalam mendapatkan sumber energi tersebut, khususnya di negara-negara maju, ini sangat tinggi tingkat kompetisinya dalam memperebutkan sumber daya energi dan sangat rentan terhadap menimbulkan terhadap konflik gitu ya. Kemudian juga berpotensi memunculkan kerjasama juga, bukan hanya konflik begitu. Nah, konflik akan menjadi resiko yang tinggi, mengingat energi ini merupakan faktor krusial dan dari berbagai teknologi di negara industri maju. Kemudian negara industri juga akan berinteraksi dengan negara-negara maju lainnya untuk bersaing mendapatkan
energi tersebut. Nah, biasanya negara itu memiliki satu cadangan sumber daya energi yang cukup besar, kemudian mereka akan mencari energi lainnya untuk dimanfaatkan saat itu juga begitu. Dan mereka akan menjalin kerjasama tersebut dengan mitra yang strategis bagi beberapa negara untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, berkembangnya industrialisasi ini membuat permintaan energi semakin bertambah. Kondisi ini yang memungkinkan membuat politik energi menjadi sangat kompleks. Nah, konsekuensinya adalah perebutan sumber energi yang menjadi medan perang yang cukup besar pada abad 21. Nah, meskipun begitu, di sisi lain juga energi ini mendorong kerjasama begitu. Tanpa kita sadari, fenomena perlombaan penguasaan energi yang dilakukan oleh negara-negara maju sebenarnya dimaksudkan untuk menghindarkan mereka dari penggunaan cadangan energi mereka sendiri. Nah, kompetisi sumber energi tersebut membuat negara yang memiliki sumber energi menjadi korban begitu ya, untuk negara lain yang membutuhkan energinya begitu. Nah, dapat juga dikatakan bahwa saat ini energi telah menjadi dimensi sentral dalam perumusan kebijakan serta aktivitas politik suatu negara terhadap energi. Next. Nah, eksploitasi seringkali tidak hanya dalam sumber daya energi, namun juga politik, karena mengingat negara-negara industri akan melakukan berbagai strategi dalam rangka mengamankan akses terhadap sumber energi yang dimiliki suatu negara. Nah, kerjasama akan bermula karena adanya keanekaragaman masalah nasional, regional, maupun global yang muncul sehingga diperlukan adanya perhatian lebih dari satu negara. Kemudian masing-masing pemerintah saling melakukan pendekatan dengan membawa usul atau penanggulangan masalah begitu untuk melakukan tawar-menawar atau mendiskusikan masalah terkait masalah energi yang mereka bawa sebelumnya. Nah, OPEC merupakan organisasi yang terbentuk karena dengan latar belakang negara-negara pengekspor minyak dan negara-negara dengan kepemilikan cadangan energi minyak dengan orientasi ekspor. Nah, OPEC ini organisasi internasional yang terdiri dari negara-negara pengekspor minyak di dunia. Nah, OPEC berdiri pada 10 sampai 14 September 1960 oleh 5 negara sumber minyak, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Nah, namun dengan adanya kerjasama ini tidak menutup kemungkinan kerjasama energi di bidang lainnya terbentuk secara bilateral begitu. Nah, dalam kerjasama secara bilateral terkait energi, beberapa anggota OPEC bekerja sama. Salah satunya adalah Joint Declaration of Research Cooperation and Sustainable Governmental Energy Development. Organisasi ini dibentuk pada 27 Oktober 2010 di Denpasar, Bali. Nah, hal ini itu memunculkan kemungkinan yang besar terhadap pengembangan energi yang terjalin dengan adanya kerjasama bilateral antar negara. Selanjutnya. Kemudian kita masuk ke fakta-fakta menarik mengenai energi secara keseluruhan. Nah, yang pertama, satuan energi standar adalah British Thermal Unit atau BTU. Nah, ketika kita membahas tentang energi,
pasti kita akan mendengar angka dalam satuan watt, jam, joule, dan juga kalori. Nah, unit standar energi atau word ini disebut BTU, yang mana berarti jumlah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 pon air sebesar 1 derajat Fahrenheit. Nah, yang mana hal tersebut itu setara dengan membakar korek api dapur yang berukuran 4 inci dan juga setara dengan 0,3 watt jam, 1055 joule atau 252 kalori. Nah, kedua, Amerika Serikat ini tuh merupakan leader dalam pembangkit tenaga angin. Nah, angin ini sudah menjadi sumber energi terbarukan sejak ditemukannya kincir angin pada ribuan tahun yang lalu. Nah, tapi kini tenaga angin itu tidak dihasilkan dari kincir angin, melainkan dari turbin-turbin yang tingginya itu lebih dari 300 kaki dan komponennya itu ada banyak, yaitu ada 8.000 komponen. Nah, Amerika Serikat sendiri itu sudah banyak menggunakan sumber angin ini itu untuk menghasilkan listrik. Nah, berdasarkan data dari US Wind Turbine Database, per Januari 2021, Amerika Serikat ini sudah punya lebih dari atau sekitar 67.000 turbin, yang mana turbin-turbin itu sudah dibangun sejak tahun 1980 di sekitar 1.500 proyek tenaga angin di 44 negara bagian di Amerika Serikat. Nah, tapi selain Amerika Serikat, sebenarnya sudah banyak juga negara lain yang menggunakan sumber angin ini tuh untuk mengkonversi listrik, seperti Tiongkok, Jerman, Spanyol, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, kita sebenarnya dapat menghasilkan energi dari sampah dan limbah. Jadi, semua limbah yang kita buang dan sampah yang dibuang ke tempat sampah itu sebenarnya tidak semuanya harus dibuang gitu, karena sebenarnya saat sampah ini terurai, sampah ini melepaskan gas metana, yang mana gas metana itu juga termasuk gas alam. Nah, karena menghasilkan gas metana, kita itu dapat memanfaatkannya. Jadi dengan menjebak gas tersebut, terus digunakan untuk menghasilkan listrik. Nah, selain itu karena gas metana ini itu adalah gas rumah kaca, dengan menggunakannya kita dapat menjauhkan gas ini tuh dari atmosfer dan nantinya akan membantu dalam mengatasi masalah lingkungan. Nah, berikutnya ada istilah clean coal. Nah, clean coal ini dapat dikatakan sebagai mitos. Jadi clean coal ini tuh istilah yang lumayan sering juga dibicarakan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Dan yang dimaksud dengan clean coal ini tuh adalah serangkaian teknologi yang membakar batu bara secara lebih efisien dan pengendalian polusi yang menghilangkan polutan-polutan atau limbah berbahaya atau limbah yang beracun di cerobong asap. Padahal pembangkit listrik bertenaga batu bara yang diklaim paling efisien sekalipun itu beroperasi dengan efisiensi sekitar 44% saja, yang berarti 56% kandungan energi batu bara tersebut hilang, dan dari pembangkit tersebut itu mengeluarkan karbon dioksida 15 kali lebih banyak daripada sistem energi terbarukan, dan 2 kali lebih banyak karbon dioksida daripada pembangkit listrik berbahan bakar gas. Nah, industri batu bara ini tuh menganjurkan sebuah sistem namanya Carbon Capture and Storage atau CCS, di mana sistem ini tuh dapat mengurangi emisi karbon dioksida dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Nah, pembangkit listrik tenaga batu bara dengan sistem ini tuh justru bisa lebih mencemari, dan di dunia itu cuma ada 2 pembangkit listrik tenaga batu bara dengan sistem atau teknologi CCS ini. Nah, 2 pembangkit listrik tersebut hanya menangkap sebagian kecil dari polusi gas rumah kaca, kemudian nanti itu dipompa ke bawah tanah sebagai alat untuk mengekstraksi minyak. Kemudian setelah mengekstraksi minyak, minyak ini tuh nantinya dibakar, dan pembangkit CCS ini tuh justru menyebabkan lebih banyak polusi gas rumah kaca daripada pembangkit listrik dengan tenaga batu bara yang standar.
Nah, contohnya adalah pembangkit listrik tenaga batu bara dengan sistem CCS ini tuh ada di PT Nova Amerika Serikat, yang mana pembangkit tersebut menghasilkan 32% lebih banyak emisi karbon dioksida secara keseluruhan karena tambahan minyak yang telah diekstraksi tersebut. Selanjutnya, renewable energy atau energi terbarukan ini juga sering disebut sebagai energi bersih, di mana energi terbarukan ini tuh berasal dari sumber atau proses alami yang bersifat tidak pernah habis atau selalu ada. Nah, contohnya adalah sinar matahari, terus angin tadi. Nah, meskipun begitu, ketersediaannya itu juga bergantung pada waktu dan cuaca. Ada banyak cara sebenarnya untuk memanfaatkan penggunaan sumber energi terbarukan, di mana negara-negara itu sudah berinvestasi dan meriset besar-besaran mengenai pemanfaatan sumber-sumber energi tersebut. Dan juga energi ini nantinya diharapkan akan membuat pemanfaatan energi di dunia itu menjadi lebih aman dan lebih bersih. Nah, beberapa faktanya adalah investasi dalam sektor renewable energy ini tuh semakin meningkat, di mana di tahun 2014 menurut Bloomberg New Energy Finance itu sebesar 270 miliar USD. Ini tuh sudah diinvestasikan di sektor ini secara global. Kemudian di tahun 2016 meningkat lagi jadi 287 miliar USD. Nah, lalu dunia sekarang tuh menambahkan lebih banyak kapasitas untuk renewable energy daripada untuk kapasitas pembangkit dengan bahan bakar fosil. Nah, di tahun 2013 dunia itu sudah menambahkan kapasitas sebesar 143 gigawatt untuk renewable energy dibandingkan dengan 131 gigawatt untuk kapasitas bahan bakar fosil. Next. Nah, selain sinar matahari, angin, dan sumber yang lain yang dapat dikatakan sebagai salah satu renewable energy adalah geothermal energy. Nah, energi geothermal ini seperti yang sudah disampaikan oleh teman saya, jadi dihasilkan dari panas bumi yang tersebar di beberapa titik di dunia, yang mana bisa menjadi sumber untuk menghasilkan listrik ataupun digunakan untuk aplikasi pemanasan dan pendinginan. Nah, faktanya beban dasar energi geothermal ini tuh selalu menyala, di mana pembangkit listrik dengan sumber geothermal ini tuh menghasilkan listrik secara konsisten dengan beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Nah, keluaran daya dari pembangkit listrik tenaga geothermal ini dapat diprediksi dan sifatnya itu stabil, jadi dapat memenuhi permintaan minimum untuk jaringan listrik dalam 1 hari atau 24 jam. Nah, pembangkit listrik tenaga geothermal terbesar di dunia itu tuh berada di California. Jadi, berada di tepatnya di The Geysers Geothermal Complex yang berada di bagian utara San Francisco dan terdiri atas 18 pembangkit listrik yang mana di tahun 2018 itu sudah menghasilkan listrik sebesar 6.516 gigawatt. Kemudian yang geothermal tadi di Indonesia tuh juga cukup banyak sebenarnya titiknya. Jadi Indonesia ini punya potensi yang luar biasa. Ada 330 titik potensi panas bumi, yang mana membuat Indonesia ini menjadi salah satu negara terkaya untuk sumber energi geothermal, karena letaknya yang berada di busur vulkanik. Nah, selain itu, potensi sumber daya geothermal Indonesia itu sebesar 11.073 MBI dan memiliki cadangan sebesar 17.506 MBI. Nah, karena inilah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam roadmap pengembangan energi geothermal menargetkan Indonesia untuk mengembangkan energi ini sekitar 7.000 MBI pada tahun 2025. Baik, selanjutnya kita masuk ke rezim global yang membahas terkait tentang energi geothermal. Di sini kami membawa IIGCE atau Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition, di mana IIGCE ini merupakan sebuah exhibition dan juga konvensi yang dibentuk oleh Indonesian Geothermal Association atau INAGA. Nah, INAGA sendiri ini merupakan sebuah organisasi
yang di dalamnya berkecimpung di bidang ilmu pengetahuan, edukasi, dan orientasinya non-governmental, non-profit, dan juga non-political. Dan tujuan dari adanya INAGA ini adalah untuk mengenalkan adanya energi panas bumi yang ada di Indonesia. Kembali ke IIGCE, di mana IIGCE ini merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan untuk terus mendukung pengembangan energi terbarukan, khususnya di bidang panas bumi, serta mengetahui kemajuan teknologi dan regulasi panas bumi di Indonesia. Dan untuk saat ini, IIGCE telah dilaksanakan sebanyak 7 kali, dan pada tahun 2021 ini adalah tahun ke-8 IIGCE akan dilaksanakan di Jakarta. Dan agenda ini juga ditujukan untuk mendorong para stakeholder terkait untuk mengambil bagian dalam keberlangsungan pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia. Stakeholder yang dimaksudkan adalah para akademisi, para peneliti, kemudian para pemerintah seperti Kementerian Energi, dan juga stakeholder lainnya yang berasal dari luar negeri. Lalu kemudian adanya IIGCE ini juga ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang nilai-nilai positif dan kontribusi panas bumi terutama di Indonesia, dan juga untuk mendukung kebutuhan energi nasional serta menghasilkan energi bersih. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki energi panas bumi yang cukup tinggi, dan juga energi panas bumi ini di Indonesia hingga saat ini masih terus diteliti dan dikembangkan teknologinya agar energi geotermal ini dapat dimanfaatkan oleh Indonesia. Dan adanya IIGCE ini juga ditujukan untuk meningkatkan hubungan kerjasama di wilayah domestik maupun internasional yang berkaitan dengan energi panas bumi. Di lingkup internasional sendiri, IIGCE merupakan sebuah agenda terkait tentang geotermal yang terbesar di Asia Tenggara, dan juga terkait dengan kerjasama di wilayah internasional. Indonesia melakukan kerjasama bersama dengan Islandia terkait dengan pengembangan teknologi untuk pemanfaatan panas bumi serta melihat perkembangan dari energi panas bumi. Dan Indonesia sendiri sebagai salah satu negara yang memiliki sumber energi panas bumi yang tinggi, sekitar 40% dari potensi sumber daya panas bumi di dunia terdapat di Indonesia. Sehingga salah satu akademisi yang berasal dari Jepang pada bulan Februari tahun 2021 memprediksikan bahwa Indonesia ini akan menjadi sumber atau produsen listrik di masa yang akan datang jika menggunakan sistem pengelolaan yang baik. Maka dari itu, IIGCE ini akan terus melaksanakan eksibisi dan juga konvensinya untuk terus mengenalkan terkait energi geotermal yang ada di Indonesia, dan juga mengajak para peneliti serta akademisi untuk terus mengembangkan teknologi yang akan digunakan untuk pemanfaatan energi panas bumi. Dan melalui kegiatan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia berkontribusi dalam pemanfaatan geotermal sebagai energi alternatif. Selanjutnya adalah pembahasan tentang SDG nomor 7 yang dimana juga mengatur dan menjelaskan tentang penggunaan energi di lingkup global, di mana sebagaimana yang kita ketahui tentunya energi merupakan kebutuhan mendasar yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tentunya. Oleh karena itu, strategi penyediaan serta distribusi menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan energi. Kebutuhan energi yang akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya juga jumlah penduduk dan sumber energi yang digunakan jumlahnya terbatas, sehingga di sini perlu dicari dan mulai digunakan energi alternatif yang lebih berkelanjutan. Dan itu menjadi latar belakang kenapa SDG nomor 7 ini lahir dan membahas tentang energi. SDG ini lebih menjamin tentang penggunaan akses yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk seluruh lapisan masyarakat. Dalam artian di sini energi at least dapat dimanfaatkan oleh seluruh dunia mengingat keterbatasan energi yang semakin menipis. Next. Berikut adalah target dari SDG ini. Yang pertama yaitu menghasilkan adanya akses universal terhadap pelayanan energi yang terjangkau dan dapat diandalkan dan modern. Nah, di sini kita juga tahu tentunya bahwa setiap negara tidak semuanya memiliki kapabilitas untuk pengelolaan energi, pemanfaatkan energi yang dimilikinya. Oleh karena ini, SDG ini lebih menekankan bahwa bagaimana lingkup global dapat memanfaatkan energi dengan baik dan merata.
di seluruh dunia. Yang kedua yaitu meningkatkan secara substantif proporsi energi terbarukan dalam energi campuran global, serta yang ketiga itu mengendalikan laju perbaikan efisiensi energi. Nah, perbaikan efisiensi energi di sini sangat perlu dilakukan mengingat bahwa penggunaan energi yang terlalu berlebihan juga akan menimbulkan beberapa dampak yang tidak buruk, termasuk habisnya energi itu sendiri. Maka di sini SDG ini mengatur ini tentang bagaimana penggunaan energi itu dapat digunakan secara secukupnya istilahnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu strategi-strategi yang dilakukan oleh SDG nomor 7 ini dalam memenuhi targetnya. Yang pertama yaitu memperbanyak kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses riset dan teknologi energi bersih, termasuk energi terbarukan, energi efisiensi, canggih teknologi, bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih. Yang kedua yaitu memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan lahan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara berkembang pada umumnya. Next. Selanjutnya yaitu implementasi IGCE, di mana pada tahun 2015 Asosiasi Panas Bumi Indonesia, FPI, dan Manusia Energi Terbarukan Indonesia, METI, menggelar IGCE di Jakarta. Dan pada level internasional, mereka memilih agenda untuk mendatangkan beberapa investor dari luar negeri dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengusahakan panas bumi di Indonesia. Karena yang seperti sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia memang memiliki banyak titik energi panas bumi. Namun salah satu masalahnya Indonesia masih kekurangan dalam sumber pendanaan. Lalu pada level lokal, mereka memiliki agenda untuk mengadakan diskusi serta sosialisasi terhadap masyarakat sekitar lokasi titik panas bumi. Karena Indonesia juga memiliki masalah di level lokal, yaitu di mana masyarakat yang tinggal di sekitar titik lokasi panas bumi belum mengetahui benefit-benefit apa yang didapatkan dari teknologi panas bumi ini. Lalu pada tahun 2019, PLTP atau Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi mulai beroperasi di Muara Laboh dengan nilai investasi sebesar 580 juta US dollar yang diperkasai oleh PT Supreme Energy Indonesia. Lalu dari energi panas bumi ini menghasilkan kapasitas listrik sebesar 80 megawatt. Next. Lalu pada implementasi SDGs nomor 7, di mana Indonesia mengirimkan delegasinya untuk menghadiri The Clean Energy Ministerial and Mission Innovation di Kanada pada tahun 2019, di mana konvensi ini merupakan konvensi yang dihadiri oleh beberapa menteri-menteri dari seluruh dunia untuk membahas energi yang lebih bersih dan terbarukan. Lalu dalam pertemuan ini juga delegasi Indonesia memberikan perhatian yang sangat serius terhadap SDGs nomor 7. Lalu sesuai dengan program dari Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo, di mana program ini bernama Program Nawacita, bersama Kementerian SDM juga melakukan program energi berkeadilan yang memiliki tujuan untuk menyediakan energi yang berkelanjutan dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya sesuai dengan penjelasan yang telah teman-teman saya jelaskan, di sini saya mau menyimpulkan sedikit mana seiring berjalannya waktu, permintaan dunia terhadap sumber daya alam, terutama energi ini tuh semakin mengalami peningkatan. Hal ini tentu tidak berbanding lurus dengan semakin berkurangnya pasokan ketersediaan energi yang ada. Selanjutnya, meningkatnya permintaan ini tuh dapat menyebabkan terjadinya krisis energi global yang mana memiliki beragam pengaruh buruk baik pada lingkungan maupun pada masyarakat. Nah, dengan bantuan teknologi ini, energi geotermal ini dapat disebut sebagai salah satu solusi atau energi alternatif untuk menekan semakin memburuknya krisis energi global. Dalam menangani permasalahan krisis energi global ini itu
dalam krisis menangani krisis energi global ini menggunakan teknologi geothermal ini dibentuklah institusi-institusi serta rezim-rezim seperti IIGCE dan agenda yang tertulis pada UN Sustainable Development Goals nomor 7, yakni Clean and Affordable Energy, di mana Indonesia ini itu juga ikut serta dalam menangani permasalahan krisis melalui agenda-agenda tersebut. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.